Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 11 MIA 1, MIA 2, MIA 3. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu larutan penyangga. Sebelumnya kita belajar tentang hidrolisis garam. Nah, ini kelanjutannya larutan penyangga. Tapi sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga aktivitas kita mendapatkan rahmat dan ridhonya. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa manfaat mempelajari larutan penyangga? Itu pasti akan menjadi pertanyaan. Larutan penyangga ini sangat bermanfaat, khususnya dalam tubuh kita. Salah satunya adalah dalam menjaga pH tubuh kita. Contoh pH darah. Jika pH darah kita turun atau naik, itu bisa menyebabkan kita sakit. pH darah normal kita itu adalah 7,2. Sehingga jika pH-nya di bawah 7,2 atau di atas 7,2, maka kita akan mengalami yang namanya sakit. Nah, penyangga ini atau larutan penyangga ini akan mempertahankan pH tersebut. Di samping itu juga fungsi yang lainnya juga ada untuk di dalam sel maupun di luar sel dalam tubuh kita, sehingga metabolisme dalam tubuh kita bisa menjadi optimal. Itu manfaat apa yang kita pelajari. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari juga banyak. Larutan penyangga banyak digunakan dalam bidang kesehatan, obat-obatan maupun dalam minuman. Ya, itu mungkin salah satu manfaatnya. Nah, kita masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Praktikumnya adalah membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning, sehingga peserta didik dituntut untuk bisa memecahkan masalah dengan cara berliterasi, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil yang diperoleh, ya, sehingga diharapkan bisa memahami pengertian komponen, prinsip kerja, perhitungan pH, serta peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Dalam kehidupan kita, larutan penyangga bisa kita lihat contoh-contohnya. Pertama, tes mata, ya. Salah satu contohnya adalah install. Terus infus, cairan infus. Terus juga minuman, ya. Itu salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, larutan penyangga juga disebut juga larutan buffer. Jadi kalau kalian mendengar larutan buffer itu sama, atau mendengar istilah dapar juga sama. Jadi itu nama dari penyangga juga, ya. Apa itu larutan penyangga? Ya. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut, ya. Jadi di sini jadi tahapan-tahapannya sudah sampai ke tujuan pembelajaran. Kita langsung nanti masuk ke larutan penyangga, lalu kita simpulkan dan kita latihan. Ya. Larutan penyangga. Kita cermati simulasi berikut. Ada 2 buah Erlenmeyer. Erlenmeyer pertama atau yang di atas itu bukan larutan penyangga. Yang bawah itu adalah larutan penyangga.
kita perlukan sama. Jadi dua larutan ini pH-nya sama 7 dan dikasih indikator juga yang sama, itu indikator ubi ungu. Nah, kita coba untuk yang pertama kita tambahkan 1 tetes HCl 1 molar. Nah, kalian perhatikan larutan pada labu Erlenmeyer ya, itu langsung berubah warna menjadi ungu dengan penambahan 1 tetes HCl 1 molar. Kita coba untuk Erlenmeyer yang kedua yang mengandung larutan buffer. Sampai 16 tetes larutan HCl kita teteskan, itu tidak bisa berubah warna. Jadi warna belum berubah. Kita coba sampai 80 tetes. Nah, baru setelah 80 tetes HCl 1 molar, larutan buffer berubah warna. Kenapa demikian? Apa yang menyebabkan perbedaan pada larutan 1 dan larutan 2 ini? Kenapa kalau yang pertama bisa langsung berubah warna, kenapa pada larutan buffer perlu waktu, perlu banyak tetesan baru berubah warna? Kita pelajari, kita akan lihat. Silakan kalian amati dan diskusikan dan cari literasinya. Larutan penyangga. Perhatikan tabel pengukuran pH larutan penyangga di bawah ini. Lihat kondisi, sini ada 5 larutan, A, B, C, D, E. pH awalnya yang A 10, B 6, C 5,5, D 12, E 5. Kelima larutan ini dikasih perlakuan yang sama, ditambah sedikit asam kuat, basa kuat, lalu juga diencerkan. Diperoleh perubahan pH sebagai berikut. Kalian bisa lihat perubahannya masing-masing dari larutan tersebut. Dari hasil pengamatan ternyata larutan A ini adalah bukan buffer. Yang B ini adalah buffer. Larutan C itu buffer, yang D buffer, yang E juga bukan buffer. Nah, kita coba kelompokkan dulu supaya lebih jelas. Yang buffernya kita pisahkan ya. Lihat kondisinya, pH-nya, setelah ditambah asam, setelah ditambah basa, setelah diencerkan, silakan kalian amati bagaimana perubahan pH-nya. Apakah turun besar, apakah naik besar, apakah relatif stabil, atau bagaimana? Silakan diamati dan didiskusikan. Dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan, dari tabel yang juga yang sudah dijelaskan, maka pada penambahan asam atau basa atau diencerkan, bagaimana pengaruhnya terhadap pH larutan penyangga? Itu yang akan kita diskusikan. Apakah kalian sudah ada jawabannya? Jadi apa itu larutan penyangga? Silakan didiskusikan lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan. Sebutkan larutan yang merupakan larutan penyangga. Ya, hampir sama soalnya dengan yang tadi. Silakan perhatikan mana yang merupakan larutan penyangga. Apakah larutan A, apakah larutan B, larutan C, larutan D, atau E. Silakan. Udah tahu jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya yang mana ya. Jawabannya adalah
larutan. Nanti kalian bereskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di LKPD yang sudah saya bagikan ya. Nanti LKPD ini kamu lengkapi, terus nanti di-upload hasil pekerjaannya di GC atau Google Classroom. Silakan. Nah, jadi kesimpulannya, larutan penyangga itu apa? Dari literasi, dari diskusi yang kalian lakukan, maka kita peroleh informasi bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH saat ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau dilakukan pengenceran. Ini ada catatan nih. Catatannya adalah terjadi perubahan nilai pH yang sangat kecil. Ini ciri khas dari larutan penyangga. Tidak terlalu signifikan dari pH awal larutan. Sekarang kita coba asah kimia atau kita latihan. Silakan perhatikan nomor 1, ada data percobaannya. Kalian tentukan mana yang merupakan larutan penyangga. Silakan pada nomor berapa atau larutan nomor berapa yang merupakan larutan penyangga. Setelah dikasih pengenceran itu dengan air ditambah asam maupun basa. Oke, udah ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah nomor 2. Kenapa nomor 2? Kalian perhatikan. Lihat perubahan pH-nya ini tidak signifikan, sangat kecil sekali. Ya. Ini ciri khas dari larutan penyangga. Oke, kita langsung ke nomor 2. Mana yang termasuk larutan penyangga? Apakah larutan 1, 2, 3, 4, atau 5? Ingat apa yang tadi kita bicarakan. Mana yang perubahannya kecil, tidak signifikan, yaitu nomor 1 dan 4. Jadi 1 dan 4 ini perubahannya sangat kecil. Ya. Langsung ke nomor 3. Mana yang termasuk larutan penyangga? Larutan mana? 1, 2, 3, 4, atau 5? Mana yang perubahannya paling kecil? Larutan larutan 4. Pernyataan berikut ini benar mengenai larutan penyangga, kecuali coba kalian perhatikan mana yang tidak memenuhi dari sifat larutan penyangga. Yang E benar ya, karena larutan penyangga ini dicampuran dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Yang C benar. Yang B benar, tadi fungsinya adalah mempertahankan pH. Yang A benar, karena nama lainnya ada buffer atau dafar. Yang D, nah yang D berarti kurang tepat. Kenapa? Karena larutan penyangga ini adalah diperoleh dengan mencampurkan asam lemah atau basa lemah berlebih dengan asam kuat atau basa kuat. Itu silakan kalian latihan lagi. Ya, silakan belajar mandiri. Sering-seringlah latihan supaya konsep kalian kuat. Ya. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian.
Saya tunggu pekerjaan yang di LKVD tentang larutan penyangga. Ya, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.